Yang pertama kita akan membuat sebuah fungsi yang diawali dengan keyword void. Artinya fungsi yang kita buat ini adalah fungsi yang tidak memiliki nilai kembalian atau yang tidak ditentukan jenis tipe data kembaliannya. Kemudian setelah keyword void, selanjutnya adalah nama dari fungsinya. Misalnya nama fungsinya adalah tampil data. Kemudian diakhiri dengan tanda kurung. Nah, di dalam tanda kurung ini adalah nantinya kita akan menempatkan parameter-parameter yang dibutuhkan untuk digunakan di dalam fungsi ini. Namun kali ini kita tidak akan menggunakan parameter dulu, kita akan membuat dulu fungsi tanpa parameter. Selanjutnya ini disebut dengan header ya, header fungsi. Kemudian setelah header dari fungsinya kita akan membuat blok, di mana blok ini adalah tempat kita mendefinisikan fungsi atau isi dari fungsi yang menjadi rincian atau detail dari tugas dari fungsi tampil data ini. Untuk fungsi tampil data ini kita akan memberikan tugas, yaitu menampilkan kalimat ini adalah fungsi untuk menampilkan data. Nah, sekarang kita sudah memiliki sebuah fungsi untuk menampilkan data. Nah, fungsi ini adalah fungsi yang tidak memiliki tipe kembalian, tipe data kembalian. Ini dapat kita lihat dengan adanya keyword void ini. Ini menandakan bahwa fungsi ini adalah fungsi yang tidak memiliki tipe kembalian. Agar fungsi ini bisa berjalan atau bisa mengeluarkan hasil, maka fungsi ini harus dipanggil, dan dipanggilnya melalui pemanggilan nama fungsinya di dalam fungsi utama main ini. Nah, jadi di sini akan kita panggil berdasarkan nama dari fungsi ini. Nah, sekedar tips agar terhindar dari kesalahan ketik, sebaiknya untuk memanggil fungsi ini kita copy atau salin langsung nama fungsinya ya dari fungsinya. Nah, kita copy nama fungsinya, kemudian kita letakkan di sini di dalam fungsi main ini. Nah, di sini kita sudah memiliki nama fungsi yang akan kita panggil. Nah, setelah fungsi ini kita panggil, maka fungsi ini akan dijalankan oleh komputer, oleh program. Nah, sekarang kita jalankan untuk melihat apakah fungsi ini sudah bisa dieksekusi atau belum, ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini, ya. Berarti fungsi ini sudah berjalan ya, dengan menampilkan kalimat ini adalah fungsi menampilkan data. Ya, sekali lagi bahwa fungsi ini akan mengeluarkan hasil atau akan berjalan atau akan dieksekusi kalau di dalam fungsi utama ini ada pemanggilan fungsi tersebut. Nah, ini pemanggilannya ya, dengan memanggil nama dari fungsi tersebut. Berikutnya kita akan membuat sebuah fungsi yang memiliki tipe kembalian, yang memiliki tipe data tertentu yang akan dikembalikan atau dihasilkan. Kita akan membuat sebuah fungsi yang mengembalikan nilai bertipe string ya. Kemudian nama fungsinya adalah tampil data string. Jangan lupa nama atau header dari fungsi harus selalu menggunakan
tanda kurung ini ya. Kemudian kita buat definisi fungsinya, yaitu untuk menampilkan kalimat ini adalah fungsi untuk menampilkan data string. Nah, perlu diketahui di sini bahwa untuk menampilkan isi dari fungsi yang memiliki tipe kembalian itu menggunakan keyword return ya. Selain menggunakan keyword cout, juga bisa menggunakan return ini ya, return. Jadi fungsi dari tampil data string ini adalah untuk menampilkan kalimat ini adalah fungsi untuk menampilkan data string. Kemudian agar fungsi tampil data string ini bisa menampilkan hasilnya atau bisa dieksekusi seperti sebelumnya, fungsi tersebut harus dipanggil ya, harus dipanggil dengan namanya, yaitu tampil data string. Kemudian yang perlu menjadi perhatian lagi, jika kita menggunakan keyword return di sini untuk menampilkan kalimat ini ya, berarti pemanggilannya nanti harus menggunakan cout. Nah, jadi fungsi yang menggunakan return ini ya, untuk menampilkan hasilnya harus menggunakan cout. Nah, sekarang coba kita jalankan. Ya, namun sebelum kita jalankan, kita tambahkan dulu di bagian atas sini, yaitu string n, yang artinya adalah setelah kalimat ini ditampilkan nanti, maka kalimat setelahnya akan ditampilkan di baris bawahnya ya. Karena kalau kita tidak menggunakan string n ini, maka hasilnya nanti kalimat ini akan bersambung dengan kalimat yang ditampilkan oleh fungsi berikutnya ini ya. Nah, jadi supaya kalimat yang ini nanti ditampilkan di baris berikutnya ya, setelah kalimat ini ya, maka harus ditambahkan di akhir kalimat ini adalah string n seperti ini ya, backslash n ya. Kemudian kita jalankan untuk melihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi yang di atas ini itu adalah fungsi dari tampil data. Kemudian yang di bawah ini adalah hasil pemanggilan dari fungsi tampil data string. Di sini juga perlu diperhatikan bahwa untuk memanggil nama fungsi yang bertipe string atau fungsi yang memiliki tipe kembalian, cara memanggilnya didahului dengan cout ya, tidak seperti yang di atas tadi ini tampil data, kita memanggilnya cukup dengan nama dari fungsinya, karena fungsi ini adalah fungsi yang tidak memiliki nilai kembalian, sementara fungsi yang kedua ini adalah fungsi yang memiliki tipe data kembalian yaitu string. Nah, sehingga untuk menampilkan hasilnya maka harus menggunakan keyword cout ya. Nah, dan selain keyword return ya, fungsi yang memiliki tipe kembalian juga bisa menggunakan keyword cout di sini ya sebagai pengganti return untuk menampilkan kalimat ini ya. Nah, seperti itu. Namun ini jarang dilakukan oleh programmer ya, karena ini sama saja mengeksekusi sebenarnya dua kali ya, namun satu kali ditampilkan. Nah, jadi yang paling lazim digunakan ketika kita
menampilkan hasil dari fungsi yang bertipe data kembalian itu menggunakan keyword return. Ya, kemudian untuk menampilkannya, untuk memanggilnya, baru kita menggunakan cout. Untuk fungsi yang tidak memiliki tipe data kembalian itu tidak dapat menggunakan keyword return ya. Ini kita coba menggunakan keyword return, kemudian kita menggunakan cout untuk menampilkan, dan kita coba eksekusi. Maka di sini akan terjadi error ya, karena keyword return ini tidak bisa mengembalikan nilai yang tidak memiliki tipe data kembalian. Ya. Jadi untuk fungsi yang tidak memiliki tipe data kembalian itu tetap menggunakan keyword cout untuk menampilkan datanya. Kemudian untuk memanggilnya hanya dengan memanggil nama fungsinya. Selanjutnya adalah fungsi yang mengembalikan data bertipe bilangan. Ya, salah satunya adalah bertipe integer. Jadi kita akan menampilkan data, membuat fungsi yang menampilkan data bilangan. Jadi tugas dari fungsi ini adalah untuk menampilkan data yang bertipe bilangan. Misalnya adalah 1000. Kemudian di bagian fungsi utama kita panggil nama fungsinya ya dengan menggunakan cout, karena fungsi yang ketiga ini adalah fungsi yang mengembalikan nilai, fungsi yang menggunakan keyword return ya untuk menampilkan hasilnya. Kemudian di sini jangan lupa kita tambahkan string n ya, supaya nanti setelah kalimat ini dicetak, kalimat berikutnya akan dicetak di bawahnya. Jadi tidak bersambung langsung dengan kalimat yang ini. Kemudian kita eksekusi untuk melihat hasilnya. Nah, jadi di sini ketiga fungsi ini sudah menampilkan atau menjalankan tugasnya masing-masing ya. Fungsi yang pertama menampilkan kalimat ini ya. Kemudian yang fungsi yang kedua menampilkan kalimat yang ini, dan fungsi yang ketiga adalah untuk menampilkan bilangan 1000. Contoh selanjutnya adalah tampilkan bilangan menggunakan operasi matematika ya. Jadi di sini kita tinggal memasukkan ekspresi operasi matematikanya ya, misalnya 15 dikali 2, maka hasil yang diharapkan adalah 30, yaitu hasil kali antara 15 dan 2. Kita eksekusi untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya ya, 30. Nah, jadi yang nilai yang dikembalikan dari fungsi tampil bilangan ini adalah hasil operasi 15 kali 2, hasil perkalian 15 dan 2.